wabarakatuh teman-teman semua ya. Kembali lagi di channel saya, eh, berbagi sharing tentang kesehatan asam lambung, dispepsia atau anxiety, atau yang biasa kita sebut dengan panic attack ya. Serangan kecemasan atau serangan panik. Sebelumnya saya mau menyapa ke teman-teman semua. Gimana kabarnya? Apakah lagi masih tetap jalan di tempat, ataupun ada progres, ada perkembangan, ataupun malah menurun ya? Malah ada yang kemudian sudah sejauh langkah gitu, kemudian sensasinya balik lagi, akhirnya mundur lagi ya, balik lagi ke sensasi awal lagi ya. Untuk tema video kali ini saya sedikit sharing tentang bagaimana pola makan yang tidak teratur, bagaimana pola makan yang kita tidak jaga, kemudian pola pikir juga yang kita tidak atur, kita tidak kontrol, akhirnya mengembalikan kita ke proses awal lagi ya, atau bahasa yang biasa saya gunakan yaitu reset kembali. Kita seperti harus memulai program ulang dari awal lagi ya, mulai dari pola makan yang harus diperhatikan, kemudian pola pikir. Kenapa? Karena ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah sehat, kadang di situ kita malah kecolongan, akhirnya merasa bahwa diri sudah sehat, sudah sembuh, kemudian kita mulai sedikit sedikit melanggar aturan ya, atau melanggar makanan yang harus kita konsumsi seperti apa, kemudian melanggar waktu makan juga, makan yang sudah mulai agak terlanjur cepat berani makan, akhirnya mengembalikan kita ke ke program awal lagi, atau yang seperti saya bilang tadi, reset. Itu biasanya kalau dari pengalaman saya, ini barusan saya alami, itu biasanya sifatnya itu akumulatif ya. Sensasinya itu akumulatif, jadi tidak kemudian kayak dulu. Kalau kayak dulu, ketika hari ini makan, misalnya kita makan pagi makanan yang aman buat lambung kita. Sebutkan saja misalnya, kalau pengalaman saya itu seperti kayak sarapan pagi, nasi telur rebus campur tempe, ditambahin lauknya tempe. Itu kalau saya makan pagi itu sama sekali aman ya. Saya konsumsi pagi itu aman. Kemudian siang hari masih menu yang sama, cuma saya tambahin kadang biasa sayur biasanya itu saya tambahin sayurnya itu seperti kayak sup ya, sup kentang wortel. Kemudian kadang saya masukkan juga ikan yang dibakar gitu. Itu sangat aman untuk lambung. Pagi telur, tempe, kemudian siang ikan, kemudian kalau malam biasanya saya makan yang agak sama juga seperti menu yang tadi, dengan porsi sedikit ya. Itu kalau untuk jam makan saya tetap 3-4 jam sekali, makan pagi, makan siang, makan sore jam 5-an, kemudian makan malam biasanya jam 7 sampai setengah 8 paling lama. Selambat-lambatnya makan itu biasanya habis isya ya, pada isya, habis sholat isya itu baru makan biasanya. Nah, ketika saya menjaga pola makan tadi, itu semua sensasi itu sama sekali hilang ya. Semua sensasi itu semua terjaga. Akhirnya sensasi dari lambungnya sangat terjaga, sangat baik.
tentunya untuk panik attack-nya atau untuk kecemasannya itu sangat menurun. Itu sangat sangat jarang untuk menyerang ya, karena kalau kalau di saya yang membuat akhirnya saya itu ke anxiety-nya itu karena pola makan yang salah itu ya. Jadi ketika saya menjaga pola makan, semuanya aman ya, semuanya aman, semuanya terkontrol, termasuk kecemasannya. Nah, itu waktu yang akhirnya saya reset, itu maksudnya saya balik lagi harus menjaga, benar-benar menjaga itu baru sekitar mau hampir sebulan ya, saya merasa bahwa saya sudah mulai baik, kondisi lambung saya mulai baik. Akhirnya pola makan saya di situ mulai tidak teratur lagi, lambat. Kemudian waktunya sudah mulai lambat, yang tadinya 3-4 jam malah sampai bisa molor ke 5-6 jam. Kemudian ketika lambat, saya malah makan yang bukan makanan yang seharusnya saya makan. Malah saya makan makanan yang bertentangan dengan lambung saya gitu. Tapi karena saya sudah merasa, karena posisi lambung saya di situ sekitar 4 mingguan sudah aman. Jadi ketika saya proses makan saya yang mulai rusak itu tidak langsung saya diserang lambung ya, tidak. Jadi sehari saya lambat makan yang tidak seharusnya saya makan, malah saya makan hari pertama itu aman. Walaupun saya makan pagi yang tidak boleh, kemudian makan siang juga sama makanan yang agak pedis, saya makannya itu agak pedis ya. Kemudian saya kebiasaan minum seperti kayak yogurt ini ya, saya minum yogurt yang dijual-jual itu di kayak Alfamidi, Alfamaret, Indomaret. Saya minum yogurt kayak gitu. Itu saya minum itu hampir semingguan, pagi dan malam menjelang tidur. Hari pertama saya mulai kurang perhatian dengan makan. Hari kedua, ada sekitar hampir 5-6 hari lah kira-kira saya makan saya mulai tidak teratur, makan yang melanggar, makan yang tidak boleh, yang memang saya dengan sadar mengetahui bahwa itu benar-benar tidak bisa saya makan. Di situ saya merasa pede karena sudah berpikir bahwa sudah 4 minggu ini nggak bakal baik. Sepertinya lambung saya sudah mulai kuat gitu, sudah mulai sembuh. Ketika makan yang begitu mungkin lambung saya sudah bisa beradaptasi karena sudah merasa sembuh ya, kira-kira seperti itu. Itu waktunya itu sekitar 3 sampai hampir sebulan saya merasakan sudah nyaman. Aktivitas berat sudah mulai saya lakukan. Lumayan lah, seharian itu saya betul-betul menghabiskan waktu untuk beraktivitas yang lumayan ini juga ya, lumayan berat ya gitu. Akhirnya setelah hampir seminggu saya mulai makan makanan yang itu tadi, yang ini ya, yang saya langgar tadi, mulai makan dan minum. Akhirnya hampir seminggu saya konsumsi itu, di situ saya mulai kena ini ya, mulai terserang lambungnya malah pokoknya seperti kayak reset lah, saya bisa bilang seperti reset gitu ya, kembali ke awal lagi. Sensasi tidak nyaman, sesaknya mulai sesak, mulai begah. Kemudian yang sudah lama hampir 6-7 bulanan saya setiap pagi itu tidak pernah merasakan lagi rasa lambung yang tidak nyaman. Kemudian masih pagi udah mulai keroncongan, udah mulai nyeri bagian ulu hati. Itu barusan lagi saya merasakan itu. Akhirnya kayak dari awal lagi ya. Malahan ini saya buat video ini masih sedikit, masih dari 100% kira-kira nilainya. Sensasi itu mulai hilang masih sekitar 60%. Sensasi kurang nyamannya itu, sensasinya masih ada. Beraktivitas
terlanjur banyak juga lari ke sesak ya, lari ke sesak karena asam lambung tadi. Aktivitasnya kalau akhirnya untuk sekarang karena saya riset, saya akhirnya beraktivitas masih yang seperti pola dari awal lagi. Pagi berjemur, ini olahraga kecil, stretching, kemudian tetap bekerja juga, bekerja bagian dapur rumah makan ya, bagian dapur rumah makan masih sedikit, masih bisa ada yang kecil-kecil yang bisa saya kerjakan, itu masih bisa saya lakukan. Seperti contoh kayak buat ini ya, buat bakar ikan ya, buat bakar ikan itu untuk buat porsi pesanan orang, itu masih masih bisa saya kerjakan, tapi tidak kayak seperti yang saya, lambung saya waktu pada saat sudah sangat sangat sehat itu ya. Kalau waktu pada saya sehat kemarin itu sekitar sebelum riset yang barusan ini, itu saya bisa seharian itu dari pagi saya bisa lakukan itu sampai jam 3 4 sampai 5 sore, itu saya masih bisa lakukan untuk aktivitas seperti itu. Tapi ketika saya riset ini, setengah jam saja saya sudah merasakan sensasi yang kurang nyaman ya. Ya seperti kayak tenaganya kurang, sesat, sensasinya seperti itu. Seperti biasa lah, mungkin teman-teman kalau nonton ini sensasi yang seperti itu mungkin sudah akrab ya. Ya, apa? Kemudian proses proses karena lambung saya yang akhirnya saya bawel, akhirnya yang saya langgar semuanya itu, akhirnya tidak instan untuk kembali seperti fit, kembali seperti kayak awal sebelum riset ini. Tidak instan ya, tidak hanya menjaga pola makan sekali dua kali akhirnya kemudian lambung saya itu menjadi baik, tidak seperti itu ya. Ini malah sudah masuk minggu ketiga, hampir sebulan juga saya menjaga pola makan, menjaga pola pikir. Kalau pola pikir sepertinya tidak begitu kecil ya. Pola pikir yang akhirnya memperparah lambung itu sepertinya hanya karena kita bertanya-tanya, kok bisa reset lagi, kok bisa reset ini, kok bisa reset ini. Tapi kan reset itu kan yang kita lakukan dalam keadaan sadar. Jadi akhirnya saya hanya bisa terima, harus terima ya sudah. Berarti untuk yang berikut, kalau jangan ketika 3-4 minggu merasa sudah fisik, lambung sudah merasa kuat, akhirnya kita sudah mulai lalai dan teledor untuk makan sembarang, akhirnya seperti ini. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nonton videonya, mungkin kesimpulannya ketika kita sudah mulai menjaga 3P-nya, 4P-nya, dan baru 3-4 minggu sudah merasa baik, itu kita jangan sampai teledor, jangan sampai melepas pola yang baik itu ya. Kita tetap jaga. Kalau dari mentor-mentor, kalau dari sharing-sharing teman-teman, dari mentor-mentor itu 3-4 minggu itu belum termasuk waktu yang ini ya, yang sudah baik, belum waktu yang kita merasa sudah baik. Seharusnya itu malah sampai 3-4 bulan kita tetap menjaga pola makan. 3-4 bulan sekalipun kita sudah keadaan fit, kita sudah keadaan kuat, fit, sehat, lambung aman, anxiety terkontrol. Tapi kalau waktunya baru masuk pada bulan pertama, itu jangan dulu langsung melepas 3P-nya. Kalau bisa lebih manfaatkan lagi kalau posisi lambung sudah seperti itu, sudah mulai membaik, sudah sebulan nggak ada sensasi, asam lambung sudah sehat, kemudian anxiety juga terkontrol. Yang harus kita genjot itu lebih ke makannya tetap dijaga, olahraganya juga semakin bertambah, semakin ditambahkan olahraganya, kemudian pola pikirnya lebih diperbaiki lagi, lebih diperkuat lagi. Kalau sekiranya sudah 3-4 bulan, kemungkinan itu bisa dibilang kuat. Jadi ketika kita makan makanan yang lambung kita agak sensitif, itu kalau hanya sekali 2 kali itu sepertinya nggak apa-apa. Kalau saya kemarin memang
nggak sekali dua kali, memang hampir seminggu itu saya makan yang ini ya, yang sangat betul-betul di luar dari ini ya, di luar dari lambung. Jadi ibaratnya lambung saya itu seperti saya berikan pukulan ya, selama seminggu saya berikan pukulan, akhirnya tumbang gitu. Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat, semoga video saya ini bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman ya. Intinya kalau hanya baru sebulan merasakan sehat, merasakan kuat, kesembuhan, itu belum termasuk sembuh ya, itu belum termasuk ini. Lambungnya memang sudah mulai kuat, tapi kalau untuk makan yang sembarang itu belum bisa menerima. Gitu ya. Mungkin videonya sampai di sini saja dulu. Semoga teman-teman mendapat pelajaran dari pengalaman saya dan bisa diterapkan agar tidak reset seperti kayak pengalaman saya lagi ya. Saya pun begitu menjadikan pelajaran yang kemarin, saya jadikan pelajaran. Kemudian hari mungkin saya lebih berhati-hati lagi, tidak terlena dengan kesehatan lambung yang ternyata belum begitu pulih. Akhirnya yang membuat kita reset. Oke teman-teman semua, sampai di sini saja dulu videonya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.